Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Fokus pelajaran, Matius 10 ayat 28, Pengkhotbah 9 ayat 5, Yesaya 8 ayat 19 dan 20, Yohanes 11 ayat 21 sampai 25. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Matius 24 ayat 23 sampai 27, Wahyu 16 ayat 13 dan 14, 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Pendahuluan. Spiritualisme adalah bagian dari skema iblis untuk mempromosikan teori jahat bahwa kita adalah Allah dan dapat hidup tanpa Tuhan. Jadi, spiritualisme adalah sarana iblis untuk membuat umat manusia tetap berada di pihak mereka dalam pertikaian besar ini. Mempertahankan segala bentuk spiritualisme berarti terjebak di pihak iblis. Untuk mempromosikan spiritualisme, iblis mengubah definisi Alkitabiah tentang kematian dan ajaran Alkitab tentang sifat manusia. Doktrin-doktrin palsu ini mendasari ajaran palsu bahwa kita abadi dan tidak dapat dihancurkan dan bahwa kita terus ada bahkan setelah kematian. Sebagai konsekuensinya, penipuan ini membuka pintu bagi keyakinan berbahaya bahwa setelah kita mati kita dapat terus berkomunikasi dengan orang lain dan bahkan dengan makhluk malaikat. Gerakan pencerahan Eropa memulai perjuangan yang panjang dan keras untuk memberantas semua bentuk spiritualisme abad pertengahan, termasuk komunikasi dengan orang mati. Namun, pencerahan gagal dalam upaya ini. Menurut nubuatan Alkitab, spiritualisme akan menyerang umat manusia dengan kekuatan penuh di akhir zaman. Mempersiapkan umat manusia menghadapi penipuan besar terakhir dalam pertikaian besar. Itulah sebabnya umat Allah dipanggil untuk mewartakan kepada umat manusia hakikat dan maksud sejati dari spiritualisme, serta ajaran Alkitabiah tentang hakikat manusia, hakikat kematian, dan harapan sejati umat manusia. Pengharapan kita tidak didasarkan pada gagasan yang salah tentang jiwa yang tidak berkematian tetapi pada jaminan kebangkitan Yesus Kristus dan pada hubungan kekal dengannya. Tema pelajaran penelitian ini berfokus pada 3 tema besar. 1. Esensi dan tujuan sebenarnya dari spiritualisme dalam konteks kontroversi besar ini adalah untuk menipu umat manusia agar memasuki hubungan langsung dengan kekuatan setan. 2. Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang utuh dan terpadu, bahwa kematian pertama adalah tidur sementara, dan bahwa kematian kedua adalah pemusnahan total, yang juga merupakan gambaran neraka dalam Alkitab. 3. Pengharapan sejati yang diberikan firman Tuhan kepada kita adalah kebangkitan seluruh umat manusia dan hubungan kekal dengan Tuhan. Bagian 2, Komentar, Rujukan dan Latar Belakang Sejarah. Spiritualisme modern mengacu pada keyakinan agama dan atau filosofis bahwa kematian bukanlah akhir dari keberadaan manusia. Sebaliknya, spiritualisme berpendapat bahwa roh bertahan sebagai jiwa yang halus, tidak berwujud, kekal, dan abadi. Setelah kematian, jiwa atau roh ini terus berkembang dan berkembang, dengan cepat maju ke dimensi dan tingkat keberadaan dan pengetahuan lain. Manusia yang masih berada di dalam tubuhnya dapat menghubungi roh-roh yang telah meninggal tersebut, meminta pertolongan dan bimbingan. Kontak ini dapat dilakukan melalui spesialis, misalnya media. Atau seseorang dapat secara pribadi menghubungi roh-roh ini melalui belajar dan berlatih. Secara umum,
Spiritualisme modern diyakini berasal dari Hydesville, New York, pada tanggal 31 Maret 1848 oleh saudara perempuan Fox, yang menyatakan bahwa roh berkomunikasi dengan mereka melalui kode rap. Pada tahun 1888, salah satu saudarinya mengungkapkan bahwa semua rap yang dilakukannya adalah tipuan, tetapi pada tahun 1889, dia menarik kembali pengakuannya. Meskipun terdapat skandal penipuan yang besar, spiritualisme menyebar di Amerika Utara. Pada akhir abad ke-19, beberapa juta orang Amerika kelas menengah dan atas menganggap diri mereka spiritualis. Sementara itu, pada tahun 1850-an, Hippolyte Léon Denisard Riville, seorang guru bahasa Perancis yang dikenal dengan nama samaran Allan Kardec, mengembangkan spiritisme. Spiritisme mengajarkan bahwa manusia adalah inkarnasi dan reinkarnasi dari roh abadi yang menghuni alam transenden. Jadi, meskipun spiritisme percaya pada reinkarnasi jiwa yang kekal, spiritualisme percaya pada keabadian jiwa tanpa menerima konsep reinkarnasi. Meskipun semua spiritis adalah spiritualis, tidak semua spiritualis adalah spiritis. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat antara gerakan spiritualistik ini, mereka semua disatukan oleh satu keyakinan, jiwa yang tidak berkematian dan kemungkinan berkomunikasi dengan roh setelah kematian mereka. Pada paruh kedua abad ke-19, semakin banyak elit terpelajar di Eropa yang menganut spiritualisme atau spiritisme, sehingga mengembangkan okultisme barat modern. Mereka mengorganisir diri mereka dalam berbagai perkumpulan dan asosiasi, menerbitkan sejumlah besar buku dan artikel tentang pengetahuan esoterik dan sihir, keabadian jiwa. Para spiritualis barat modern tidak menyatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap keabadian jiwa adalah hal baru. Sebaliknya, mereka langsung mengakui bahwa pengetahuan ini berasal dari orang-orang zaman dahulu. Memang benar, konsep jiwa yang tidak berkematian dapat ditelusuri kembali ke godaan ular terhadap Hawa di Taman Eden. Setelah itu, teologi palsu ini menyebar ke seluruh dunia, meresap ke seluruh budaya dan menciptakan seluruh agama, seperti perdukunan, Shinto, Hindu, Buddha, Voodoo, dan agama pagan lokal dan regional lainnya. Keabadian jiwa merupakan landasan filsafat Yunani, khususnya Pitagorasisme, Platonisme, Aristotelianisme, Platonisme Tengah, dan Neoplatonisme. Maniheisme dan Gnostisisme juga dibangun di atas konsep yang sama. Tragisnya, melalui sinkretisme dengan filsafat Yunani, agama Kristen juga diresapi dengan konsep jiwa yang tidak berkematian. Oleh karena itu, meskipun banyak denominasi Kristen dewasa ini mengutuk spiritisme, gereja Kristen manapun yang tetap berpegang teguh pada konsep jiwa yang tidak berkematian akan sangat rentan terhadap spiritualisme dan okultisme. Akibatnya, beberapa gereja, seperti Gereja Katolik Roma dan Ortodoks, telah mengembangkan ordo suci, yang konon dapat mendengarkan doa dan menanggapinya dengan melindungi dan membimbing orang-orang yang memohon kepada mereka. Para reformator Protestan menolak pemujaan terhadap orang-orang kudus, namun, konsep jiwa yang tidak berkematian telah mengakar di sebagian besar denominasi Protestan, sehingga berpotensi membuka mereka terhadap pengaruh spiritualis.
Dua pengamatan tambahan penting di sini. Pertama, patut dicatat bahwa spiritualisme modern muncul pada periode yang sama dan di wilayah yang sama, di mana aliran Adventisme Millerite berasal di Amerika Serikat bagian timur laut pada tahun 1840-an. Kemunculan ini merupakan upaya iblis untuk mengantisipasi dan mendiskreditkan pekerjaan Tuhan dalam mewartakan kedatangan Yesus yang kedua kali dan pekabaran 3 malaikat. Allah mewartakan pesan-pesan ini melalui gereja sisa, yang diteguhkan melalui karunia roh nubuat. Salah satu ajaran dasar gereja Advent adalah menyerukan orang-orang untuk menolak kepercayaan pagan tentang jiwa yang tidak berkematian. Gereja Advent juga menyerukan dunia untuk kembali pada ajaran Alkitabiah tentang kesatuan manusia. Umat Advent juga mendesak umat manusia untuk menggantungkan harapannya pada kehidupan setelah kebangkitan, bukan pada kelangsungan hidup dari kematian sebagai jiwa yang abadi, tetapi pada kebangkitan yang akan dibawa Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Kedua, pencerahan Eropa atau modernisme, dengan penekanannya pada ilmu pengetahuan dan pendidikan ilmiah serta teknologi, menjanjikan umat manusia untuk pemusnahan tahayul, ilmu gaib, sihir, dan segala kontak dengan hal-hal gaib. Mungkin satu-satunya keberhasilan modernisme dalam hal ini adalah melemahkan kepercayaan terhadap Kristen di kalangan orang Barat. Jika tidak, modernisme tidak akan pernah berhasil menghilangkan hal-hal supernatural dari masyarakat Barat. Akibatnya, masyarakat Barat menjadi sekuler dan ateis, tanpa terbebas dari spiritualisme. Sebaliknya, paruh kedua abad ke-19 dikenal sebagai salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah spiritualisme, spiritisme, okultisme, ilmu sihir, dan sihir. Pada akhir abad ke-20, modernisme sendiri berjuang untuk bertahan hidup, ketika anak-anak postmodernis dibanjiri dengan cerita-cerita okultisme dalam bentuk buku, kartun, dan film yang penuh dengan kekuatan supernatural, ilmu sihir, dan komunikasi dengan orang mati. Saat ini, apa yang dikenal sebagai pengalaman mendekati kematian merupakan perwujudan lain dari prinsip yang sama. Dan sayangnya, banyak orang Kristen yang melihatnya sebagai bukti bahwa orang mati akan segera hidup di dunia lain. Spiritualisme dan kontroversi besar. Apa peran spiritualisme dalam strategi iblis di tengah kontroversi besar ini? Dengan mempromosikan spiritualisme, iblis ingin menjelaskan dan menegaskan penipuan mendasarnya yang memulai kontroversi besar, yaitu bahwa Tuhan bukan satu-satunya Tuhan, namun kita semua adalah Tuhan, bahwa kita mempunyai kehidupan di dalam dan dari diri kita sendiri, bahwa kita mempunyai komponen, jiwa, dalam diri kita yang bersifat spiritual, tidak berwujud, halus, tidak dapat dihancurkan, abadi, dan kekal. Dan bahwa kita mandiri secara moral. Kejatuhan umat manusia ke dalam dosa membawa penderitaan, kehancuran, dan kematian yang tiada bandingannya, yang secara empiris membuktikan bahwa iblis salah. Dalam situasi ini, manusia berhak meragukan tesis setan yang menyatakan bahwa pemberontakan melawan Tuhan tidak akan membawa kematian, melainkan ke tingkat eksistensi dan kesadaran ilahi yang lain. Maka, spiritualisme dalam berbagai bentuknya adalah upaya iblis untuk mendefinisikan kembali kematian dan menegaskan bahwa hanya tubuh yang mati dan jiwa bertransisi ke bentuk kehidupan yang lebih tinggi,
iblis juga menggunakan spiritualisme untuk memikat atau mendorong orang untuk bertemu langsung secara pribadi dengan dirinya dan setan-setannya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa di balik fenomena spiritualistik, seperti dalam kasus penyembahan berhala, ada setan sendiri. 1 Korintus 10 ayat 20. Perjumpaan ini berbahaya, bukan hanya karena menipu, Yohanes 8 ayat 44, dan menghasilkan kenajisan, Markus 5 ayat 2, tetapi juga karena seringkali mengarah pada kerasukan setan, sebuah situasi di mana setan mengendalikan dan memperbudak manusia. Karena berbagai alasan dan sebagai bagian dari strategi mereka, iblis tidak dapat merasuki atau mengendalikan semua orang dengan cara yang sama. Namun, kekuatan iblis terus-menerus merancang berbagai macam jebakan untuk menangkap sebanyak mungkin orang agar memihak mereka dalam kontroversi besar tersebut. Rasul Petrus memperingatkan kita bahwa musuh kita, iblis, berkeliaran seperti singa yang mengaum-aum mencari seseorang untuk ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kuasa Kristus, terlepas dari upaya iblis, penyembuhan Kristus terhadap orang-orang yang kerasukan setan, misalnya Lukas 8 ayat 26-33, Matius 12 ayat 45, menunjukkan kuasanya untuk melepaskan kita dari kendali setan. Umat Masehi Advent hari ke-7 mewartakan kemenangan Kristus, bukan hanya pada akhir pertentangan besar tetapi juga di sini dan saat ini, di tengah-tengah pertikaian itu. Karena alasan ini, pada sesi General Conference tahun 2005, di St. Louis, Missouri, Gereja Masehi Advent hari ke-7 memilih sebuah keyakinan fundamental tambahan, nomor 11, yang secara tepat menyoroti poin ini. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menang atas kekuatan jahat. Dia yang menaklukkan roh-roh jahat selama pelayanannya di dunia telah menghancurkan kekuatan mereka dan memastikan kehancuran akhir mereka. Kemenangan Yesus memberi kita kemenangan atas kekuatan jahat yang masih berusaha mengendalikan kita, saat kita berjalan bersamanya dalam damai, sukacita, dan kepastian kasih-Nya. Sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memberdayakan kita. Dengan terus berkomitmen kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita dibebaskan dari beban perbuatan kita di masa lalu. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, ketakutan akan kekuatan jahat, ketidaktahuan, dan ketidakberartian dari cara hidup kita sebelumnya. Dalam kebebasan baru di dalam Yesus ini, kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi serupa dengan karakternya, bersekutu dengannya setiap hari dalam doa, makan firman-Nya, merenungkan firman-Nya dan pemeliharaannya, menyanyikan pujian-pujian bagi-Nya, berkumpul bersama untuk beribadah, dan berpartisipasi dalam misi gereja. Kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus dengan penuh kasih melayani kebutuhan fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual umat manusia. Saat kita memberikan diri kita dalam pelayanan penuh kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan dalam kesaksian keselamatannya, kehadirannya yang terus-menerus bersama kita melalui Roh mengubah setiap momen dan setiap tugas menjadi pengalaman rohani. Keyakinan mendasar nomor 11, bertumbuh di dalam Kristus, www.adventist.org/growing-in-Christ. Pada mulanya, kepercayaan fundamental ini diwajibkan oleh situasi di beberapa bagian dunia, seperti Asia dan Afrika,
di mana umat Kristiani pada umumnya, dan bahkan sebagian umat Advent, tidak memahami dengan jelas bahwa kitab suci menolak semua praktik okultisme. Selain itu, meskipun umat Advent di wilayah tersebut memahami bahwa Alkitab menentang semua praktik spiritualistik, mereka ragu-ragu untuk melepaskan diri dari praktik dan ajaran tersebut karena mereka takut akan pembalasan roh. Terlebih lagi, spiritualisme, spiritisme, dan okultisme merupakan kenyataan yang tersebar luas, tidak hanya di Afrika dan Asia namun di seluruh dunia. Jadi, keyakinan mendasar 11 adalah untuk semua orang. Terlepas dari latar belakang budaya dan sosial kita, semua orang membutuhkan pesan Injil yang sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberi mereka hidup yang kekal. Dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tak seorang pun akan merebutnya dari tanganku. Bapakku, yang telah memberikan semuanya itu kepadaku, lebih besar dari segalanya, dan tidak seorang pun dapat merebutnya dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 27-29, bagian 3, penerapan kehidupan. Apa pendapat orang-orang dalam budaya Anda tentang sifat manusia dan kematian? Bagaimana Anda bisa membagikan kepada mereka kebenaran tentang kematian, seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan? Apa pendapat orang-orang dalam budaya Anda tentang neraka? Apa yang dapat Anda dan gereja Anda lakukan di masyarakat Anda untuk mempromosikan pemahaman Alkitabiah tentang neraka?